Sementara di rumahnya, Anita yang sedang menunggu Rehan terlihat sangat khawatir karena tidak biasanya Rehan pulang terlambat. Kenapa Mas Rehan belum pulang di jam seperti ini? Kemana dia pergi? Melihat menantunya terus berdiri di depan pintu, Ibu Rehan berkata, "Mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, jadi dia sedikit terlambat pulang ke rumah, Nak." Anita berusaha menenangkan dirinya. "Iya, Mak. Mungkin Mak benar. Mas Rehan sedang mengerjakan sesuatu di sawah, jadi dia terlambat pulang." Ibu Rehan kemudian membelakangi Anita yang saat itu sedang mencoba untuk duduk sambil menunggu kedatangan Rehan. "Kenapa perasaanku tidak enak? Sebenarnya kemana anakku pergi? Aku belum pernah merasakan hal ini sebelumnya," kata Ibu Rehan dalam hati. Di saat Anita dan Ibu Rehan sedang terdiam, terdengar seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Anita dan Ibu Rehan kemudian segera berlari menuju ke pintu rumah mereka dan membuka pintu itu. "Makmi, Anita, ayo cepat ikut kami," kata seorang ibu yang bersama dengan temannya. Anita dan Ibu Rehan nampak bingung. "Ikut kemana? Memangnya ada apa?" kata Ibu Rehan dan Anita heran. "Pokoknya ikut saja dengan kami, nanti akan kami ceritakan. Sekarang kami tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya di sini," kata ibu itu lagi kepada Anita dan Ibu Rehan. Akhirnya Anita dan Ibu Rehan mengikuti perkataan kedua ibu-ibu itu. Anita segera menutup dan mengunci pintu rumahnya. Ibu-ibu itu kemudian mengajak mereka berlari menuju ke kantor desa. "Sebenarnya kita mau kemana, ibu-ibu?" kata Anita. Sambil berjalan dengan cepat, ibu-ibu itu kemudian berkata, "Begini Anita, Makmi, sekarang ini Rehan ada di kantor desa. Semua warga tadi membawanya ke sana." Anita dan Ibu Rehan semakin kaget mendengar kabar itu. "Ke kantor desa? Memangnya apa yang terjadi di kantor desa, ibu-ibu? Ada apa dengan Mas Rehan?" tanya Anita. Ibu yang satunya berkata, "Dengar-dengar Rehan telah melakukan sesuatu pada Moni, sehingga Moni sampai jatuh pingsan. Kami juga tidak tahu kebenaran berita ini, makanya kami mengajak Anita dan juga Makmi ke sini. Sekarang semua warga berkumpul di sana." Ketika Anita, Ibu Rehan dan juga kedua ibu itu tiba di kantor desa, mereka melihat Rehan dan Moni dikelilingi oleh banyak orang. Moni terlihat sedang duduk di kursi sambil memegang sebuah gelas yang berisikan air minum. Sementara Rehan duduk tersungkur di tanah dan kedua tangannya diikat di belakang punggungnya. Anita dan ibunya menangis histeris sambil memeluk Rehan. "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa sampai seperti ini?" tanya Ibu Rehan. Begitu pula dengan Anita. Dia terus memeluk dan mencium suaminya. "Apa yang terjadi, Mas? Kenapa orang-orang membawa Mas ke sini dan memperlakukan Mas seperti ini?" Rehan menggelengkan kepalanya sambil meneteskan air mata. "Mereka telah menuduhku melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan pada Moni," kata Rehan yang membuat ibunya dan Anita semakin sedih. Anita melirik Moni yang sedang tertunduk. "Licik sekali kamu, Moni. Apa yang telah kamu lakukan sampai menjebak suamiku seperti ini?" kata Anita sambil berjalan mendekati Moni. Ibu Rehan pun begitu marah. Dia berlari dan langsung menarik rambut Moni.
Moni berteriak kesakitan sambil meminta tolong. Beberapa warga mencoba membantu melepaskan rambut Moni yang ditarik oleh Ibu Rehan. "Kamu memang janda tidak tahu diri. Aku sangat bersyukur anakku tidak menikah denganmu. Tetapi apa yang kamu lakukan saat ini menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kamu telah menunjukkan serendah apa dirimu. Kamu telah menjebak anakku dan mengatakan hal yang tidak-tidak kepada mereka." Tidak lama kemudian salah satu warga berkata, "Sebelumnya kami mohon maaf, Makmi. Menurut semua cerita dan juga saksi-saksi menunjukkan bahwa Rehan bersalah dalam hal ini. Rehan telah memaksakan kehendaknya pada Moni dengan alasan Rehan tidak pernah merasa puas dengan istrinya Anita. Meski telah memohon kepada Rehan, tetapi Rehan tetap memaksakan kehendaknya pada Moni, sehingga membuat Moni jatuh pingsan. Tetapi untung, mereka ditemukan oleh salah satu warga di sini. Anita kemudian menatap Rehan sambil bercucuran air mata, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Rehan pun menatap Anita dan berusaha membuat Anita mengerti, sambil menggelengkan kepalanya. "Tidak Anita, itu tidak benar. Mereka telah memfitnahku Anita. Tolong percayalah padaku. Aku sama sekali tidak melakukan apapun. Aku hanya melihat Moni sedang berlari ke arahku. Lalu saat aku menanyakan kepadanya apa yang terjadi, tiba-tiba dia pingsan." Rehan kembali berkata, "Di saat itu, aku ingin membantu Moni. Lalu seseorang yang belum pernah kulihat sebelumnya menemukanku dan berteriak memanggil warga. Dia mengatakan bahwa aku telah melakukan sesuatu dengan paksa pada Moni. Tetapi semua itu tidak benar Anita. Tolong percayalah padaku. Aku tidak peduli jika orang lain tidak percaya padaku. Tetapi jika engkau dan juga ibu tidak percaya padaku sama seperti mereka, lalu aku harus bagaimana Anita?" Anita kemudian tertunduk sambil menangis. Dia tidak tahu harus berkata apa mendengar kabar itu. Lalu salah satu warga berkata, "Ya sudahlah, kita tidak usah berlama-lama di sini. Kita harus segera menyelesaikan perkara ini. Masalah ini sudah membuat desa kita sangat malu. Sebaiknya kita bawa saja masalah ini ke ranah hukum. Biarkan hukum yang berbicara atas apa yang telah dilakukan oleh Rehan terhadap Moni." Mendengar hal itu Rehan, Anita dan juga Ibu Rehan nampak sangat kaget. Ibu Rehan kemudian berlari memeluk anaknya sambil berkata, "Tidak, jangan lakukan apapun pada anakku. Aku yakin anakku tidak bersalah dalam hal ini. Aku yakin wanita itu telah menjebak anakku." Anita yang tertunduk tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia hanya terus menangis. Lalu Rehan memanggilnya, "Anita, jika kamu percaya dengan cerita mereka, aku siap untuk dibawa ke pengadilan, bahkan dipenjarakan sekalipun. Tetapi jika kamu percaya padaku bahwa aku tidak melakukan hal itu, aku akan membela diriku dan aku tidak akan pernah membiarkan Moni menang dan tersenyum telah menghancurkan hubungan kita." Anita diam saja. Dia hanya terus teringat dengan semua perkataan Moni dan juga warga di sana tentang apa yang dilakukan Rehan pada Moni. Tidak lama kemudian Anita berkata, "Aku minta maaf Mas, karena aku tidak bisa menjadi wanita seperti yang kamu dambakan.
Seharusnya sejak awal aku percaya dengan apa yang dikatakan Moni padaku. Tetapi semuanya sudah terlambat. Hari ini semuanya sudah terbukti bahwa kamu tidak pernah mencintaiku, Mas. Setelah mendengar perkataan Anita, Rehan kemudian berkata kepada warga di sana, "Aku siap dibawa ke kantor polisi." Ibu Rehan memeluk anaknya sambil menangis. Anita pun tertunduk menangis. Sementara Moni yang berwajah sedih, tersenyum bahagia dalam hati, penuh kemenangan.